Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Menurut Bapak dan Ibu, apakah ada mata pelajaran yang tidak disukai oleh anak-anak? Tidak mungkin tidak ada ya. Pelajaran apa biasanya? Bisa saya sebutkan, mungkin fisika, atau matematika, atau ekonomi. Ya, paling tidak inilah ketiga mata pelajaran yang paling sering disebutkan oleh anak-anak ketika mereka kesulitan untuk belajar memahami. Bahkan fenomena di kelas juga ketika kegiatan belajar ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa akan menjadi hal yang mengganggu. Mungkin saja siswa menjadi pasif, atau siswa merasa bosan, atau bahkan menjadi gaduh. Bahkan siswa bisa kehilangan untuk motivasi belajar. Sebagai guru fisika, saya ingin berbagi praktik baik ini karena saat menyusun asesmen dengan media yang tepat, bahkan dengan pendekatan belajar yang tepat, ternyata murid bisa menemukan kesimpulannya dengan konsep yang juga tepat. Dampaknya adalah ketika guru menyusun asesmen, asesmen ini menjadi efektif dan asesmen ini juga bisa digunakan fungsinya dengan baik. Mari kita lihat terlebih dahulu alur perencanaan asesmennya. Pada pertemuan pertama, guru melakukan diagnosa awal untuk menentukan kelompok belajar yang terdiri dari ketua dan anggota. Kedua, saya melihat adanya aset Chromebook yang bisa digunakan untuk anak-anak membuka media pembelajaran virtual lab, yaitu PET, Physics Education Technology. Ketiga, saya menyusun tujuan pembelajaran, bahkan alurnya, dan kemudian indikator pencapaian yang sesuai dengan materi listrik statis yang akan dipelajari. Meskipun terbatas tidak ada proyektor, saya tetap gunakan media papan tulis, sembari mengajarkan siswa bagaimana menulis dengan rapi. Keempat, penilaian asesmen berupa catatan anekdot dan lembar amatan. Lalu, untuk alur belajarnya, saya menggunakan pendekatan discovery learning. Langkah pertama dalam metode ini adalah stimulation, di mana kita bisa mengajukan pertanyaan untuk merangsang siswa memiliki rasa ingin tahu. Kapasitansi kapasitor ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang definisi kapasitornya, kita akan melihat apa saja faktor yang mempengaruhi dari persamaan yang sudah kita pelajari kemarin. Masih ingat Q-nya apa? Muatan. Muatan benar, yeay. Yang C-nya kapasitansi kapasitornya yang mau kita lihat. Terus V, tegangan voltase. Lalu yang kedua adalah problem statement, di mana siswa kita arahkan untuk mengenali dan melihat masalah apa yang perlu diselesaikan. Waktu di build areanya kita perlu ubah pakai yang di sini ya. Ini kalian bisa besarkan dan kecilkan sesuai dengan ukuran yang ada. Yang pertama berarti ukurannya 2 mm persegi. Oke, disetting 2 mm persegi. Yang ketiga ada data collection. Siswa kita ajak untuk mengumpulkan informasi terkait masalah yang ada. Kita lihat di sini 1,5 volt. Berapa muatan kolomnya? Lalu yang keempat, data processing. Siswa kita ajak untuk menganalisis data supaya dapat memahami masalah yang lebih dalam lagi. Kolomnya 0,18. Oh, 0,18. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Oke, sekarang kita coba naikin voltasenya jadi yang kelima, yaitu ada verification, di mana kita mengajak anak-anak untuk membuktikan bahwa apakah persamaan konsep ini benar, apa yang mereka dapatkan melalui informasi-informasi tadi sesuai dengan apa yang ada di dalam persamaan, kita akan buktikan. pengaruh voltase. Di sini kan kita ubah-ubah tadi 1 volt jadi 0,5 volt jadi 1,5 volt, benar ya? Nih. Nah, terus habis itu kalau kita lihat. Lalu yang keenam, generalization, menarik kesimpulan. Ini bagian yang paling membuat saya senang. Ternyata mereka saat diberi waktu untuk mengambil kesimpulan, mereka bisa mengaitkannya dengan data-data yang sudah mereka temukan. Saat melihat siswa bisa mengambil kesimpulan dengan tepat, bahkan juga berani untuk berbagi dengan teman-temannya, saya melihat bahwa prinsip asesmen di sini memang tidak bisa terlepas dari proses pembelajaran. Bahkan umpan balik juga dapat langsung dilakukan secara sederhana dan informatif, bahkan mereka juga melihat ketercapaian tujuan pembelajaran mereka. Yuk Bapak dan Ibu, temukan asesmen dan media belajar yang tepat supaya siswa kita mendapat arahan dan ruang dan dapat menemukan kesimpulan atau konsep yang sedang mereka pelajari. Salam bahagia.